Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, Bab 1. Demikianlah firman-Nya Maha Dewarah. Patah, maka timbullah bumi dan langit. Patah, maka timbullah bintang dan udara. Patah, maka timbullah sungai Nil dan daratan. Patah, maka timbullah tanah subur dan gurun. Jika saya silap mencatat di luar kepala firman-Nya maka Dewarah itu, maka silaplah. Itu tak akan beberapa. Tetapi saya pikir maknanya sudah tersimpul pada catatan di atas ini. Firman Maha Dewarah sudah tentu banyak juga kawannya di dunia sekarang. Firman Maha Dewarah sudah cukup memberi gambaran logika mistika atau logika yang berdasarkan rohani. Negara kuno yang kita kenal paling tua dan paling unggul ialah negara Egypt, yang sekarang juga dinamai Mesir. 6.000 hingga 8.000 tahun dahulu, penduduk Mesir sudah tersusun di bawah perintahnya Farao, yang juga menguasai hidup dan mati rakyatnya. Maha Dewarah, yakni Dewa Matahari, ialah dewa yang terkuasa di antara beberapa dewa. Para pemikir Egypt, yang diantaranya banyak sekali menurunkan ilmu dalam hal obat-obatan, hitung-hitungan, dan lain-lain kepada beberapa negara lain di luar Egypt, seperti Punisia, Yunani, dan lain-lain, tentu juga memikirkan asalnya bumi dan bintang, memikirkan asalnya dunia yang terkembang. Ra adalah dewa matahari, ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi dan bintang dan langit. Maha Dewarah tentulah sempurna, yakni maha terkuasa. Asal daripada semua benda yang ada di dunia ini dengan firman yang berbunyi, patah saja bumi, langit, bintang, beribu, juta sungai Nil, dan gurun pasir bisa timbul. Timbulnya itu adalah pada satu saat saja. Sesudah perkataan patah tadi difirmankan, jadi rohanilah yang pertama, zatlah yang kedua. Zat ini berasal dari rohani, bukan sebaliknya, yakni rohani yang berasal dari zat. Rah tak perlu menunggu-nunggu, seperti Pak Tani menunggu padinya sesudah benihnya ditanam. Kalau dia mesti menunggu, maka ini berarti bahwa dia pasti takluk pada sang waktu. Jika begitu, maka Maha Dewarah bukanlah terkuasa, ringkasnya. Maha Dewarah itu terkuasa, tidak takluk kepada zat dan waktu. Jika begitu, maka Maha Dewarah bukanlah terkuasa, ringkasnya. Maha Dewarah itu terkuasa, tidak takluk pada zat dan waktu. Firman Rah itulah yang menggambarkan jawab yang paling jitu dan konsekuen. Jujur dasar atas pertanyaan maha penting dalam filsafat, manakah yang pertama dan mana yang kedua, mana yang asal dan mana yang akibat di antara zat dan rohani. Tetapi ilmu pasti seperti ilmu tentang bintang, ilmu alam, ilmu pisah atau kimia, ilmu matematika, dan lain-lain, yang semuanya sekarang diajarkan di sekolah di 5 benua yang kita kenal ini ialah berdasarkan filsafat yang sebaliknya. Di sini rohani berupa kodrat, crutch, force, tiadalah dianggap barang yang terpisah, barang yang berdiri sendiri, barang yang bisa melahirkan zat dalam waktu yang lebih cepat dari sekejap mata. Di sini force, kodrat itu terkandung oleh matter, oleh benda. Di mana ada benda, di sana baru ada kodrat. Benda yang oleh bangsa Yunani dahulu kala dinamai elektron mengandung kodrat yang dinamai listrik.
Besi berani yang kita semua kenal, menarik besi biasa dan sebagainya. Benda mesti dahulu kita saksikan. Berulah dibelakangi bisa kita saksikan kodratnya. Kodrat listrik tiadalah bisa kita lihat rupanya, tetapi kita saksikan kekuatannya. Kekuatannya bisa kita ukur dengan tepat. Kodrat listrik itu bisa menggerakkan mesin, bisa memberi panas dan cahaya, tetapi kodrat listrik itu tak bisa membuat zat baru seperti orang, hewan, malah sebutir beras pun listrik itu tak bisa bikin. Jadi buat ilmu pasti, kodrat itu tak bisa terpisah dari benda. Lagi pula mesti ada benda dahulu, baru di belakangnya timbul kodrat, elektron atau dinamo dahulu, baru di belakangnya ada kodrat listriknya. Tidak ada benda, tak ada pula kodratnya. Energi kodrat semata-mata tak bisa menimbulkan benda. Cepatnya Mahadewarah menimbulkan bumi dan langit. Betul cepat sekali menggambarkan maha kuasanya Dewa Rah. Tetapi hal ini bertentangan benar dengan law evolution. Inilah yang dipakai oleh Charles Darwin buat membentangkan timbul, tumbuh dan tumbangnya hewan serta tumbuhan. Kalau law of evolution, undang pertumbuhan itu tumbang, maka tumbanglah pula ilmu biologi. Ilmu hidup tentang hewan dan tumbuhan, tumbanglah pula gedung ilmu yang sudah menimbulkan puluhan raksasa berpikir dari ilmu yang sudah nyata sekali manfaatnya buat seluruhnya umat manusia. Gedung ilmu biologi adalah amat permai sekali dan senantiasa ditambah permainannya oleh para ahli pertumbuhan di dunia ini. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman yang kesohor itu memakai undang pertumbuhan buat membentang timbul, tumbuh, dan tumbangnya bumi, matahari, serta juta-juta bintang di langit. Sistem yang dibangun oleh Darwin dan Kant boleh diperiksa dan dikritik karena memangnya pula sifatnya ilmu pasti. Ialah tahan uji. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu pasti itu. Tetapi walaupun sesuatu sistem dari sesuatu ilmu itu bisa mati, undang pertumbuhan, the law of evolution, akan tetap tinggal. Dan menurut Darwin, maka tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan manusia itu adalah hasil dari pertumbuhan yang lama. Beratus, beribu, malah berjuta-juta tahun, dari 2-3 biji asli sampai ke manusia. Menurut Kant dan para ahli bintang lainnya di zaman sekarang, maka ribuan jutaan bintang dan bumi di langit itu adalah pertumbuhan yang lama. Juta-jutaan tahun pula dari permulaan molten mass, benda lebur, sampai ke bentuk dunia yang sekarang. Semua perubahan dalam juta-juta tahun itu, dari leburan benda sampai bumi dan bintang di langit, dan beberapa biji asal tadi sampai ke manusia, ada mempunyai keadaan dan sebab. Oleh karena berlainan karena hidup, umpamanya berlainan iklim, maka biji asal tadi menjelma menjadi ikan, maka kelamaan ikan menjelma menjadi amfibi, hewan yang hidup di air dan daratan seperti kodok dan lain-lain. Amfibi lama-kelamaan menjadi reptil, bintang menjalar seperti ular. Reptil lambat laun menjelma menjadi binatang yang menyusukan anaknya, seperti lembu dan monyet. Monyet inilah yang menderita, menjelma dalam jutaan tahun, menjelma timbul hewan berupa manusia. Semua penjelmaan itu berlaku menurut undang yang nyata dan sebab serta akibat yang nyata dan tetap. Dalam waktu jutaan tahun, Mahadewarah
Mahadewara menjelmakan bumi dan bintang, sungai Nil dan daratan dan sebagainya dalam sekejap mata. Ialah selama membunyikan firman petah saja. Tetapi menurut undang pertumbuhan, maka penjelmaan tadi terjadi dalam jutaan tahun. Dalam penjelmaan itu bukan kodrat yang dahulu, melainkan benda, meter. Disinilah logika mistika mendapat tantangan hebat dari ilmu pasti. Dalam hal pelaksanaan undang pertumbuhan, the law of evolution, dalam hal pelaksanaan lain pun, dalam undang lain dari ilmu pasti, logika mistika tadi mendapat tantangan pula. Tiangnya ilmu kodrat, mekanika, ialah satu cabang dari ilmu pasti, ialah the law of conservation of force, yakni undang tentang ketetapan jumlah kodrat di dunia ini. Kawannya ialah undang ketetapan jumlah benda di dunia ini, Syah. Dan menurut undang ketetapan kodrat itu, maka kodrat yang hilang pada satu bentuk bisa didapat pada bentuk yang lain. Jadi jumlahnya kodrat tadi tinggal tetap saja. Undang ini dilaksanakan oleh Joule, seseorang ahli ilmu kodrat Inggris, 1818 sampai 1818 seperti berikut. Dengan 4 cara, Joule membuktikan persamaan panas dan kodrat mekanika energi dia dapatkan bahwa buat menaikkan panasnya 1 pound air dengan 1 derajat perlu dipakai 7072 feet pound. Kaki pound artinya ialah banyaknya kodrat yang perlu dipakai buat menaikkan 772 pound 1 kaki ke atas. Jadi Joule mendapat panas, tetapi dia kehilangan kodrat. Jumlah kodrat di dunia tinggal tetap seperti dahulu. Cuma sekarang kodrat yang bilang itu kodrat yang hilang itu berupa panas, yaitu satu bentuk dari kodrat juga. Banyak persamaannya dengan seseorang hartawan yang umpamanya mempunyai uang yang nilainya 1 juta rupiah, tetapi yang 500.000 rupiah dia belikan rumah, kapal, dan sebagainya. Sebagian dari hartanya sudah tertukar rupa, ialah menjelma menjadi rumah, kapal, dan sebagainya. Tetapi jumlah nilainya tetap 1 juta juga. Hartanya itu betul bertukar bentuk, uang emas bertukar menjadi rumah, kapal, dan sebagainya. Tetapi rumah dan kapal itu pun harta juga. Begitu juga Joule mengadakan undangan tentang perhubungan panas listrik. Undang ini dipakai pada persoalan lampu. Seperti jumlahnya kodrat itu tetap di alam ini. Begitu juga jumlah benda emas. Satu benda berupa zat asli, elemen, bisa hilang. Tetapi timbul umpamanya kayu atau daging, garam yang terkandung oleh bangkai hewan atau mayat manusia yang hilang, bisa dicari pada tumbuhan yang menghisap garam tadi. Yang hilang ialah garamnya atau airnya. Kucing atau manusia yang timbul ialah bambu atau pohon kelapa. Jumlah zat atau benda di alam tetap seperti dahulu juga. Kalau beratnya manusia yang bilang itu 50 kg, maka berat kayu yang berganti itu 50 gram pula. Zat asli, elemen yang dikenal di dunia sekarang ini adalah 92 buah. Di zaman dulu cuma 4 buah saja, ialah tanah, air, udara, dan api. Tak heran kalau besok atau lusa angka 92 sekarang akan bertambah lagi. Bagaimana zat asli yang 92 buah yang sekarang itu berpadu dan berpisah sudah banyak pula dikenal.
Seorang guru sekolah di Inggris bernama Dalton mendapatkan satu undang yang amat penting buat ilmu pisah. Undang itu dinamai Law of Constant Composition, yakni undang perpaduan dari zat ahli bernama oksigen, Zurtoff, dan hidrogen, Waterstoff. Bagaimanapun air itu diperoleh dalam kamar ilmu pisah laboratorium ataupun di udara sebagai air hujan, air itu tetap satu perpaduan oksigen dan hidrogen. Atas perbandingan yang tetap pula dalam kamar ahli pisah mesti dipakai 88,9% oksigen dan 19,1% hidrogen. Di udara pun perbandingan itu tetap begitu juga perpaduan semua benda yang lain-lain berlaku menurut undangannya Dalton tadi. Demikianlah garam dapur yang dibikin di kamar ahli pisah, di tambang ataupun di air laut takluk kepada undangan Dalton. Kalau keperluan satu benda atas 92 zat macam zat asli tadi sudah diketahui, maka tambah atau susutnya benda itu sesudah beberapa lama dapatlah pula dihitung. Seseorang bayi yang beratnya baru 3 kg tetapi sesudah umpamanya 20 tahun menjadi 53 kg, maka tambahan yang 50 kg dalam 20 tahun itu bukanlah tambahan oleh kodratnya, melainkan ataupun setan, malaikat ataupun setan. Tambahannya itu ialah zat minyak, zat putih telur, tepung, air dan lain-lain. Zat yang diterima oleh bayi tadi dalam waktu 20 tahun tadi. Kalau satu mayat yang beratnya 50 kg sesudah beberapa tahun cuma tinggal 20 kg tulang belakang, maka daging yang hilang yang terdiri dari beberapa zat asli yang sudah diketahui itu tiadalah melayang ke matahari, bulan ataupun lain tempat, melainkan tinggal dalam daerah bumi kita, dalam bumi dan udara dikelilinginya, barangkali sebagian dikandung oleh tumbuhan di sekitarnya. Tumbuhan tadi di dalam tanah atau air yang di sana, sini atau di udara. Hilangnya zat asli di alam ini bisa didapat kembali di tumbuh-tumbuhan atau hewan dalam alam kita juga. Tambahan zat asli itu boleh dihitung dari zat asli yang bebas dari kandungan hewan atau tumbuhan di tempat yang mendapat tambahan tadi. Jumlah di alam tepat saja seperti dahulu, tak ada tambahan dan tak ada pula kurangnya. Seandainya bumi kita sekarang ini mempunyai jumlah zat X kilogram, tetapi besok cuma X minus Y kilogram, maka yang Y kilogram itu boleh kita cari pada tumbuhan, hewan ataupun manusia yang menerimanya. Jumlahnya di dunia tetap X kilogram juga. 92 elemen zat asli yang dikenal sekarang yang ada di bumi dan udara kita pulang pergi, tumbuh atau mati menjelma menjadi tumbuhan, hewan dan manusia, dan kembali pula ke tanah atau udara. Jumlahnya tetap. Perpaduan atau berpisahnya berlaku menurut undang yang tetap. Hilang pada satu tempat, terdapat pada tempat yang lain. Tak ada tambah jumlahnya, tak pula ada kurangnya. Benda itu tetap jumlahnya. Kodrat, energi, itu tetap pula jumlahnya di dunia ini, di bumi, dan sekalian binatang di langit, sekalian bintang di langit, serta di udara yang terdapat di alam ini. Tadi, logika mistika mendapat bantahan dari undang pertumbuhan The Law of Evolution. Dalam uraian kita di atas ini, kita lihatlah perbantahan yang lain. Logika mistika pertama terbantah dengan undang tentang ketetapannya jumlah kodrat di dunia ini.
Tadi logika mistika mendapat bantuan dari undang pertumbuhan The Law of Evolution. Dalam uraian kita di atas ini, kita lihatlah pembantahan yang lain. Logika mistika pertama terbantah dengan undang tentang ketetapannya. Jumlah kodrat di dunia ini, Joule bertentangan pula dengan kawannya, ialah undang ketetapan jumlah benda. Sama sekali tiada bisa dicocokkan dengan undang perpaduan yang tetap Dalton. Diperingatkan lagi, Mahadewarah dalam kurang dari sekejap mata dengan kata petah saja menimbulkan berjuta-juta bintang, bumi dan langit. Pertama, di sini kita lihat kejadian yang berlawanan dengan common sense. Pikiran sehat baik dalam kamarnya, ahli pisah ataupun di luarnya. Tak pernah kita menyaksikan satu kata bisa menimbulkan benda dalam dongeng atau cerita. Memang kita cukup menjumpai kegaiban itu, tetapi dalam 40 tahun belakang ini saja di antara 2 miliar manusia itu belum pernah saya dengar satu makhluk yang bisa dengan kata saja menimbulkan seekor macan. Jangankan lagi bumi atau bintang, rohani, kata kosong menurut pikiran sehat tak bisa menimbulkan benda. Tak ada itu tak bisa menimbulkan ada. Dalam dialektika idealisme, kita bisa menjumpangkan kosong mengandung arti ada, atau tak ada mengandung arti ada. Tetapi dalam logika ataupun dialektika yang berdasarkan kebendaan, hal itu adalah mustahil. Satu omong kosong, lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulangi 1001 kali. Kedua, sudah kita lihat bahwa menurut undang tentang ketetapan jumlah kodrat, satu rupa kodrat bisa menjelma mengambil rupa yang lain. Cuma jumlahnya di dunia tetap adanya. Jadi kalau rohani atau kodrat panas, kodrat uap, kodrat listrik atau besi berani yang ada di dunia ini, mestinya kodratnya rah. Kehilangan jumlah kodrat yang ada di seluruhnya dunia. Pendek kata rah itu sendiri tak mempunyai kodrat lagi. Rah sendiri sudah bertukar menjadi kodrat alam, natural force, yang berupa panas, cahaya, listrik, dan lain-lain, yang semuanya terkandung dalam benda di seluruh alam kita. Ketika semua benda di alam ini, bumi, matahari, bintang, tumbuhan, hewan, manusia, mestinya menurut undang ketetapan jumlahnya benda, datangnya dari benda juga. Cuma rupanya benda asal itu berlainan dari benda. Jadi ini, bagaimana satu bentuk benda menjelma bentuk yang lain berlaku menurut undang perpaduan seperti sudah ditetapkan oleh Dalton. Tegasnya, benda asal mesti ada lebih dahulu, baru benda yang ada di dunia sekarang bisa pula. Benda asal itu menurutkan adalah benda lebur, molten mass. Dari benda lebur itu berjalan sepanjang undang perpaduan dan perpisahan, Dalton dan lain-lain. Sesudah berjuta-jutaan tahun kita sampai kepada beberapa Kellen, yakni beberapa biji asli yang bertunas satu. Beberapa biji asli yang bertunas satu ini sesudah jutaan tahun pula, berhubung dengan perubahan iklim dan sebagainya. Sepanjang undang pertumbuhan Darwin, kita akhirnya sampai ke alam kita sekarang. Sebagai kebulatan pemeriksaan kita, sampai sekarang kita bisa tetapkan bahwa penimbulan dunia benda dan kodratnya itu oleh rohani atau firman
dalam sekejap mata saja adalah berlawanan sekali dengan segala undang yang dipakai dalam ilmu pasti. Marilah sebentar mengendalikan bahwa rohani itu terdiri dari zat. Ini pun ada mengandung perbantahan diri sendiri. Bukanlah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat, terkuasa artinya tidak takluk kepada undang dan sifat mengenai zat. Rohani tak bisa berubah tumbuh atau susut, sakit atau senang, hidup atau mati, bersih maupun kotor. Mahadewarah ialah berkuasa, tersempurna, tersuci, tak bisa dikenal oleh undang yang mengenai zat. Kalau dia masih bisa dikenal oleh undang yang mengenai zat, bukanlah ia rah lagi, bukanlah ia terkuasa lagi, bukanlah pula dia maha sempurna dan maha suci lagi. Belumlah lagi habis saya tuliskan yang di atas ini, maka menjelmalah di depan saya rohnya para pemikir Egypt. Mereka dengan kawanan para ahli kegaiban yang ada di sekitar kita sekarang membantah keras Dewarah, menimbulkan zat dengan segala undang yang dipakai dalam ilmu pasti. Sekarang, supaya sesudah ditimbulkan itu, alam bisa bekerja sendiri menurut undangnya sendiri. Buat menyelidiki yang di belakang ini, saya tiada perlu memakai cara membantah dengan mengandaikan seperti di atas tadi, yang dalam ilmu logika dinamai cara reductio ab absurdum. Menurut cara itu tadi, rohani itu sebentar diandaikan zat. Sekarang boleh saya pakai cara lazim dipakai oleh orang desa, ialah menghitung dengan memakai jari. Kini persoalan bukanlah lagi mana yang bermula zat ataukah roh, melainkan siapa yang terkuasa, Dewarah ataukah alam. 3 jawab yang mungkin dan 3 jari pula yang perlu dipakai. 1. Dewarah lebih kuasa dari alam dan undangnya. 2. Dewarah yang sama kuasa dengan alam dan undang alam. 3. Dewarah kurang kuasa dari alam dan undang alam. Balik kita ke jari ke-1, yakni pada telunjuk yang mengatakan bahwa Dewarah lebih kuasa dari alam dan undangnya. Menurut ilmu bintang zaman sekarang, maka jutaan bintang dan bumi beredar menurut undang yang pasti. Ialah undangan Newton. Undang itu diakui sah, dipelajari di sekolah, dan dipakai ahli bintang buat menghitung hal yang berkenan dengan bumi dan bintang. Undang Newton tetap diakui syahnya, walaupun Einstein dalam beberapa perhitungan bisa mendapatkan hasil yang lebih jitu. Kalau undang alam yang dilukiskan oleh Newton itu jatuh, ataupun 1 menit saja berhenti, maka kacau balaulah jutaan bumi dan bintang tadi. Tetapi selama ilmu pasti lahir dan ilmu pasti memperhatikan jalannya bumi dan bintang ini berjumlah 1 saat juga undang gerakan bintang itu dapat perkosaan. Belum pernah Mahadewarah yang mestinya masih ada menahan matahari naik atau mencegah matahari turun, pasti rah tak akan bisa. Peralaman yang dijadikan dalam laboratorium dalam 5 benua di muka bumi ini belum pernah memungkiri undang yang dikenal dalam ilmu kodrat, mekanika, ilmu alam, ilmu pisah, dan lain-lain. Undang alam itu terus jalan dengan tetap pasti, tak peduli di waktu mana ataupun tempat mana juga, di mana saja. Bila saja undang itu dilaksanakan, dia berjalan tetap terang, seperti pepatah Indonesia, terang bersuluh bulan dan matahari.
bergelanggang di mata orang banyak. Pasti pula Mahadewa Rah tak akan bisa berubah jalannya undang itu. Pasti tak bisa. Seseorang pemikir nakal pernah berkata, yang kuat di alam ini mengalahkan yang lemah. Undang alam ini sudah termaksud ke dalam common sense. Ini semut, katanya pula. Ini jari saya lebih kuat dari semut itu, katanya terus. Kalau ada kodrat yang bisa mencegah alam menjalankan undangnya, tolonglah semut ini, katanya yang penghabisan. Pada saat itu juga ditekankan jari pada semut yang lemah tadi. Semut pasti mati. Quod erat demonstrandum. Demikianlah dibuktikan kebatalannya andaian ke-1 tadi. 2. Pada jari tengah Dewa Rah sama kuasa dengan alam dan undang alam. Kalau begitu, apa gunanya menyembah Dewa Rah? Dewa Rah tidak diketahui jalannya. Dia adalah satu kegaiban maha besar, sedangkan alam bukanlah semuanya gaib. Sudah banyak diketahui undangnya, jalannya boleh dilihat, akibatnya dan disimpulkan segala buktinya, ditunjukkan kebenarannya dengan tak pernah mungkir, boleh dipakai undangnya. Itu buah keselamatan dan kesenangan hidup. Jadi lebih baik sembah, junjung, dan puja alam saja. Barang yang nyata itu, seandainya Mahadewa Rah tak menyetujui hal ini, maka dia boleh parani alam dan kalau perlu berjuang mengukur kekuatan dengan alam, karena kekuatan Rah dan alam itu seperti sudah kita andaikan tadi sama, maka kita makhluk yang hina ini boleh menjadi penonton saja. Kita tak perlu takut. Dewa Rah tak akan bisa berhenti memarahi kita penonton, karena dia tak bisa lepas dari gelutan sepak terjang terlak serta keuntauannya alam yang sama kuat dengan Dewa Rah. 3. Pada jari manis Dewa Rah kurang kuasa dari alam dan undangnya. Seandainya kemungkinan itu benar, maka kita ingat pada nasibnya Dr. Frankenstein. Dia seperti kita tahu membimbing seorang raksasa. Dia menghidupkan kembali dengan jalan ilmu listrik satu mayat. Tetapi otaknya mayat itu ialah otaknya seorang bangsat. Raksasa yang dihidupkan ini menjadi musuh mati-matian. Dr. Frankenstein, sang dokter terpaksa lari bersembunyi saja. Tak sanggup menentang buatannya sendiri. Kasihan pula kita kalau Dewa Rah membikin alam yang lebih berkuasa dari pembikin, ialah Rah sendiri, sampai terpaksa lari bersembunyi. Dr. Frankenstein bisa mencari tempat bersembunyi, tetapi kemanakah Dewa Rah akan bersembunyi? Bukankah semua yang ada ialah alam yang takluk pada undangnya alam? Demikianlah menurut kemungkinan yang terlahir ini Mahadewa Rah mestinya takluk pada alam sebagai bukti ialah di mana saja dan pada waktu mana saja undangnya. Alam tak pernah dan tak bisa dapat bantahan. Demikianlah kalau kita pakai pikiran yang jernih, hati berani dan jujur, memikirkan bahwa zat berasal dari rohani. Kita mesti tersesat, kita mesti akui bahwa hakikat yang semacam itu bertentangan dengan akal. Gautama Buddha, yang saya anggap ahli filsafat mistika yang terbesar semenjak dunia ini diketahui ahli filsafat yang lain, besar pengaruhnya dari ahli filsafat barat. Dari Plato sampai Hegel lebih besar daripada
pangkuan barat sendiri. Gautama Buddha yang sudah mengakui bahwa rohaninya sudah bersatu padu dengan roh alam, sudah sampai ke nirwana jika disesakkan oleh muridnya dengan pernyataan apakah roh alam rohani itu sama dengan jiwa manusia, terpaksa menjawab pernyataan itu salah. Artinya hal semacam itu jangan ditanyakan. Artinya Buddha sendiri tak bisa menjawab. Tiada pula kita heran kalau ahli mistika zaman sekarang yang sebesar kaliber Mahatma Gandhi, kalau ditanyakan apakah ahimsa itu, maka sah Mahatma memakai cara menjawab yang oleh ahli logika Yunani dinamai sursulo infiniendo, ialah berputar-putar tak habis-habisnya seperti mahesta kain sarung. Seperti Asia di zaman sekarang, demikianlah Eropa di zaman tengah tahun 478 hingga 1492. Tak bisa bercerai dengan persoalan creation, yakni timbulnya dunia yang tak bisa dipisahkan pula dengan deisme. Deisme ialah kerohanian pada zat inilah skolatisme bersima harajalela. Tetapi pada masa dan sesudahnya revolusi Prancis 1789, maka filsafat itu tiada bagi dimulai dan diakhiri dengan persoalan timbulnya dunia dan ketuhanan.